Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Anggreni dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, di sini saya akan membawakan atau menjelaskan materi KDRT atau yang biasa disebut kekerasan dalam rumah tangga dalam mata kuliah Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak. Adapun pembahasan yang akan saya bahas dalam KDRT ini, yaitu yang pertama pengertian KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang kedua, bentuk-bentuk KDRT. Yang ketiga, penyebab terjadinya KDRT. Dan yang keempat, perlindungan bagi korban KDRT itu sendiri. Yang pertama itu ada pengertian dari KDRT. Nah, KDRT adalah setiap perbuatan seseorang, utamanya perempuan, sehingga timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau perampasan kemerdekaan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga atau keluarga. Nah, ruang lingkup KDRT itu sendiri ada pada rumah tangga yang dimana subjeknya itu ada suami, ada istri, ada anak, dan anggota keluarga lainnya, dan ART sendiri yang bekerja dalam rumah tersebut. Selanjutnya di slide ketiga ada bentuk-bentuk KDRT. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik di sini yang menyebabkan luka terhadap fisik korban yang menuju langsung ke fisik korban KDRT. Yang kedua, kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis di sini bisa kita lihat kalau misal ada anak yang sering melihat kedua orang tuanya bertengkar sehingga muncul kekerasan pada psikisnya atau gangguan psikis pada anak karena sering melihat kedua orang tuanya bertengkar. Tetapi kekerasan psikis yang dimaksud di sini yang sudah dalam pembuktian oleh psikolog. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu seperti pemaksaan berhubungan seksual dan yang kedua tanpa persetujuan kedua belah pihak. Penggunaan alat kontrasepsi. Yang keempat ada kekerasan ekonomi. Misal seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya dan melarang istrinya juga bekerja, itu termasuk kekerasan ekonomi. Selanjutnya ada penyebab KDRT. Nah, penyebab KDRT itu sendiri adanya teori biologis yang menyatakan ada naluri superioritas yang dimiliki oleh laki-laki yang menjadi alasan kenapa dia melakukan kekerasan kepada istrinya dan kenapa dia melakukan pemukulan terhadap anaknya. Selanjutnya yang terakhir, bentuk perlindungan bagi korban KDRT. Bentuk perlindungan bagi korban KDRT hanya berupa pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam bentuk penghukuman bagi pelaku dan sanksi pidana utama ada pada pasal 44 dalam Undang-Undang PKDRT. Contohnya, kekerasan fisik. Jika pelaku melakukan kekerasan fisik kepada korban dan korban mengalami luka ringan, maka penjara bagi pelaku maksimal 5 tahun dan denda maksimal 15 juta rupiah. Dan jika pelaku mengalami luka dan jika korban mengalami luka berat, maka penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 30 juta rupiah. Dan jika korban meninggal dunia, maka pelaku berhak mendapatkan sanksi penjara berupa maksimal 15 tahun atau denda 45 juta rupiah. Dan jika pelaku dan jika misalnya ada korban yang mengalami kekerasan psikis dan pelaku berhak mendapatkan penjara maksimal 3 tahun atau denda 9 juta rupiah. Tetapi jika tidak menimbulkan penyakit atau aktivitas lainnya, maka
penjara maksimal 4 bulan, dan denda 5 juta rupiah itu bagi suami istri yang mengalami, maksudnya salah satunya mengalami kekerasan psikis. Dan dan yang ketiga itu ada misalnya kekerasan seksual, penjara minimal 4 tahun, maksimal 15 tahun. Eh, Kemudian yang terakhir, pelantaran rumah tangga, ada pada pasal 9, penjara maksimal 3 tahun atau denda 15 juta rupiah. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.